Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik. Makin sederhana, makin asik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah kedatangan pimpinan dari Padepokan Edan Eling Nusantara. Selamat datang kepada Pak Kiai Haji Dr. Andes Njai Sunjaya MM MBA di podcast kami di sini. Nah, pada hari ini tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai sebagai pimpinan Padepokan Edan Eling Nusantara. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai ya, terkait masalah ini. Kenapa Padepokan ini Pak Kiai namakan Padepokan Edan Eling Nusantara? Nah, itu pertanyaan saya pertama ke Pak Kiai. Nah, silakan langsung saja Pak Kiai jelaskan ya. Kenapa saya kasih nama Padepokan Edan Eling Nusantara? Adalah suatu tempat riyadhah, tempat spiritual yang saya pergunakan. Kenapa dikatakan Edan Eling Nusantara? Artinya kita harus eling kepada Allah, itu sebenar-benarnya eling kepada Allah. Artinya elingnya keedanan itu maksudnya. Oh, maksudnya begitu ya. Nanti edan eling itu eling kepada Allah, benar-benar eling. Benar-benar eling. Ketika sholat 5 waktu jelas itu eling. Di samping itu kita tidur juga, sebelum tidur harus eling. Artinya selalu banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sampaikan bagaimana saya eling saya kepada Allah, saya itu belasan yang dipergunakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seribuan, yang seribu kali ucapkan itu, ada yang 3 itu, yang 1000 3 amalan, di samping amalan yang 100 itu belasan saya yang itu. Bahkan mau tidur pun saya nggak lepas daripada apa itu tasbih untuk berzikir pada Allah. Itu makanya Allah selalu mengingatkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itulah yang menjadi fondamen saya atau fondasi saya. Kata Allah, ingatlah dengan eling pada Allah, zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Dan itulah yang menjadi ketentraman jiwa saya, pribadi saya, karena dipergunakan banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya di usia 62 tahun ini saya masih bisa main bola jadi striker. Dan juga badminton masih kuat saya 6 set. Mungkin faktor dari itu kita banyak eling pada Allah. Sebab ada suatu orang spiritual pernah berkata dengan saya, Pak Haji, sama enggak katanya pendapat saya dengan pendapat Pak Haji? Mayoritas manusia itu sakit itu diganggu oleh setan jin. Saya jawab, yes, benar. Kenapa? Itu mereka mengganggu umat manusia, terutama umat Islam, supaya banyak sakit, agar orang-orang Islam itu tidak banyak berzikir kepada Allah. Akhirnya karena dia sakit, untuk sholat kan susah. Untuk puasa, soalnya kita puasa, sunat dan lain sebagainya, karena kita sakit, boro mau puasa kita, Pak. Makanya selalu setan itu menggoda anak Adam itu, memang sudah mendapat restu dari Allah, sudah ada MOU dari Allah untuk menggoda anak Adam sampai hari kiamat. Itu untuk menggoda Adam agar dia mampu menjauhkan manusia itu, orang-orang yang beriman itu jauh pada Allah Subhanahu wa taala, alias tidak eling. Jadi kurang eling ya. Kurang eling, tidak zikir pada Allah Makanya kan Subhanahu wa taala. di sini sangat menarik ini, sangat menarik ya. Jadi orang kan tentunya akan tanda kutip ya di saat Bapak Kiai Haji sebagai pimpinan di sini menamakan padepokannya itu yang memang berbeda di sini. Nah, kan. Jadi bahasanya itu kan Padepokan Edan Eling Nusantara. Gitu. Ternyata tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata diartikannya tadi apa yang Pak Kiai sampaikan ya. Nah, pertanyaan saya,
tadi kan kita berzikir. Nah, Pak Kiai ini sebagai pimpinan Padepokan Edan Eling dalam waktu 24 jam nih tadi kan berzikir kan pada Allah, berzikir itu bisa dijelaskan setiap hari itu berapa tuh? Tadi ada yang amalan-amalan yang Pak Kiai sebagai pimpinan di Padepokan Edan Eling Nusantara ini setiap hari itu rata-rata lah gitu kan. Ya. Bahasa kita mah dawamnya, Ya. berzikirnya itu. Oke. Ya saya juga ini bingung, saya takut dikatakan ria sama orang. Ya maaf, ini saya bukan ria, bukan ujub dan Dalam syiar takabur. ya, dalam ini dalam barangkali syiar. barangkali bisa bagi yang melihat YouTube ini menjadi motivasi, menjadi pendorong Ya, untuk ya. banyak eling pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan eling keedanan. Eling keedanan. Ya. Keedanan, ya. Pertama saya udah biasa zikrullah itu pertama istighfar 100. Bismillah kadang-kadang 786 sesuai dengan hitungan, kalau tidak salah jumlah wali di Pulau Jawa 786 kalau tidak salah. Di samping itu baca syahadat, itu wirid syahadat asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah itu saya 100. Kenapa? Dengan tujuan untuk memperbaharui iman. Oke. Tajdidul iman. Artinya memperbaharui keimanan kita. Setelah itu saya sudah biasa itu baca sholawat Nabi itu minimal 100. Kemudian saya suka membaca itu yang 1000 itu sholawat Jibril, sholawat malaikat Jibril. Sholawat Malaikat Jibril itu sudah saya biasa tiap waktu itu 100 kali. Hanya yang berbeda itu maghrib. Kalau maghrib itu 1000 kali. Sholawat Jibril. Kan cuman maaf bagi nanti yang mendengar atau melihat dan membaca dalam YouTube ini, kalau ada kesalahan, sebaiknya kita sebelum membaca sholawat itu kita harus membaca Quran dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Menurut hemat saya, orang yang akan riadoh atau ngewirid sholawat sebaiknya membaca Quran dulu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah itu sholawat malaikat Jibril atau disebut sholawat pembuka alam itu. Nusantara. Nah, ini Nusantara ini yang menarik juga gitu. Nah, istilah Nusantara secara universal artinya kepulauan-kepulauan yang ada di seluruh Republik Indonesia. Istilah Nusantara itu adalah yang memberi nama adalah orang tua. Itu istilah Nusantara. Kenapa saya pakai Nusantara? Agar kita semua warga negara Indonesia, seluruh Nusantara, kepulauan Indonesia kita perbanyak eling kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebab dunia itu sudah ketika Kangjeng Rasul juga sudah bagaikan nenek-nenek. Makanya jangan kaget terjadi gempa bumi di sana sini. Makanya saya mengajak pada seluruh warga negara Indonesia, khususnya orang yang beriman, orang-orang muslim, perbanyaklah kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi dunia itu ketika Rasul hidup aja bagaikan nenek-nenek, apalagi sekarang. Makanya jangan kaget bencana di sana sini, baik tsunami, banjir bah, gunung meletus, gempa bumi tektonis dan vulkanis. Karena itu dunia itu bagaikan nenek-nenek. Itu ketika Rasul masih ada. Sekarang udah berapa tahun? Sudah 1400 tahun lebih Hijriah. Begitu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita tegur diri kita sendiri untuk banyak berpikir dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Itulah yang dimaksud Padepokan Edan Eling. Artinya zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Iya, Edan Eling itu artinya zikir banyak pada Allah. Jadi elingna kaedanan. Iya, Nah, elingnya bahasa kaedanan. sederhananya jadi elingna teh kaedanan. Oke. Nah, tentunya di sini kan alhamdulillah ya Pak Haji berarti kan otomatis ada jamaah ya Iya. yang datang ke Padepokan Pak Kiai. Tentunya
tentunya dengan segala macam masalah. Iya. Nah, tentunya kan ada sebuah track record Iya. Pak Kiai di Padepokan ini selama menangani jamaah Iya. yang datang, baik jamaah zikir Pak Kiai, ya juga kan tentunya yang namanya Padepokan ini kan tadi ya otomatis bahasa ininya pasien. Iya. Iya. Nah, yang Pak Kiai tangani ini selama perjalanan berdirinya Padepokan Edan Eling Nusantara ini, yang ada gitu yang menangani yang seperti Iya. apa tuh? Biasanya pasien-pasien yang Iya. datang, Jadi yang ya, silaturahmi ke Pak iya. Kiai, ya. Itu kebanyakan Pak datang kepada Padepokan itu ya orang yang sakit. Orang yang sakit ya. Ya, katakan istilah kalau bahasa medis itu saya seorang medicine di bidang spiritual. Spiritual, oke siap. Gitu, medicine di bidang spiritual. Banyak yang stroke sebelah. Oh, Ya, terutama kalau stroke kiri biasanya bisa diobati. Kalau yang kanan itu agak sulit. Oke, Iya. sedikit berarti saya atau Pak Haji tambahkan di sini bahwa kalau tadi berarti kalau stroke itu berarti menyangkutnya permasalahan di fisik ya Pak Haji. Iya. Di fisik ya. Iya. Jadi ada yang datang itu terkait permasalahan fisik ya. Tadi ada yang stroke ringan, ada yang ini datang ke Pak Haji, ke Padepokan Pak Haji, kemudian ditangani kan gitu Iya. ya. Nah, kemudian kalau masalah spiritualnya tuh Iya. kan kadang-kadang di mana tuh Iya. Jadi kan mereka itu akhirnya oleh saya dibekali dibekali ya suatu ilmu untuk banyak zikir kepada Allah. tadi itu kembalinya ya Iya, kembalinya ke situ. biar eling gitu ya. Iya, biar eling. Hingga banyak pasien yang tadinya dia itu nggak sholat, tidak pernah melaksanakan sholat, datang ke saya sakit diobati. Kemudian saya kasih amalan, ini amalkan dengan catatan itu setelah sholat 5 waktu dikerjakannya. Oke. Ya, Oke. berarti Jadi berarti ada medis ada non medis ya. Iya. Oke siap Iya. siap Gitu. Oke. Lanjut Pak Haji. Iya, jadi itu. Jadi dia bilang, wah begitu, kalau begitu saya harus sholat. Betul, sebab sholat itu merupakan kewajiban bagi semua orang-orang yang beriman, yang aku Islam. Jadi secara tidak langsung misi saya merekrut dalam Padepokan Edan Eling itu melalui medicine tadi, medicine spiritual. Jadi mereka itu diajak untuk eling, untuk eling ke Gusti Allah. Gusti Allah. Makanya saya beri nama Padepokan Eling Edan Eling Nusantara. Nusantara. Makanya pasien itu pernah ada yang di Bandung, dari Banten, dari Karawang, dari Bekasi, kemudian dari Tangerang, kemudian yang paling banyak dari Cilengsi itu banyak. Apakah di sini Nusantara itu ya apa? Artinya skupnya skupnya. ya kita itu istilahnya memotivasi agar kepada orang-orang yang berada di Nusantara khususnya agar kita banyak eling dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling banyak gitu. Tentunya yang berkonsultasi ya Pak, Iya. saya intelektualnya ke Pak Kiai ini sebagai pimpinan Padepokan dan Eling Nusantara ini itu tadi kan misalkan ada medis, ada non medis. Iya. Itu menangani kasus itu yang paling sering itu yang mana sih Pak Kiai gitu? Yang ditangani Itu. kebanyakan pasien yang datang ke rumah itu ya, itu semuanya penyakitnya penyakit dalam. Jadi non Efek yang sebagaimana tadi dibicarakan, mayoritas orang sakit itu karena diganggu oleh setan jin. gitu. Baik setan jin yang sifatnya datang sendiri karena terbentur oleh dia, keinjak oleh dia. Kemudian ada faktor kelempar sama dia, buang sampah sembarangan di tempat sampah. Itu akhirnya karena di tempat sampah itu kan banyak setan jin kafir, akhirnya masukkan dia marah ke itu, kepada yang melemparnya. Banyak pasien yang datang ke saya itu faktornya penyakitnya non medis. Baik itu ada penyakit non medis transferan maupun datang sendiri. Kalau yang datang sendiri itu juga ada faktor X atau istilahnya ada penyebabnya. Ima ketika jin sedang berdiri atau berada di suatu jalan, kemudian kita lewat. Nah itu ketabrak oleh kita, dia marah sama kita. Dan akibatnya orang itu bisa sakit karena dia masuk. Yang kedua, ada juga orang yang banyak faktor sakitnya udah ke dokter beberapa kali, nggak sembuh-sembuh, ternyata
efek dari buang sampah sembarangan. Di mana di tempat pembuangan sampah itu ada jin kafir. Dia itu kebanyakan, kenapa aku dilempar sama sampah sama kamu? Bahasanya begitu. Dia nggak mau menerima. Akhirnya dia marah, masuk kepada hingga mengakibatkan orang itu sakit. Oke. Itu. Kebanyakan non medis, pasien yang datang ke saya non medis. Dan saya ketika menganalisa apa ini penyakit medis atau non medis, saya bisa membedakan. Ada informasi dari syariat atau dari jalur gaib, oh ini penyakit medis, medisnya apa? Saya bisa menganalisis. Oh ini penyakitnya non medis. Paling saya tanya, apakah transferan atau faktor datang sendiri. Nah, jadi penyakit non medis itu ada 2 faktor tadi penyebabnya. Gitu. Ada transferan, yang kedua ada memang datang sendiri. Efek dari buang sampah atau ketika sedang berjalan, apalagi istilah di dalam Sunda, ke tempat-tempat sunyi, itu kita harus hati-hati. Istilah di dalam manusia harus permisi. Numpang lewat. Gaib juga sama. Sama. Itu. Dan gaib juga sama seperti manusia. Al-jinnu wal insi yutakalapu bi usuli syariah. Jin juga. Jin itu sama, ditaklif oleh hukum syara seperti manusia. Jadi jin itu ada jin Islam. Islamnya juga terbagi-bagi. Islamnya munafik, Islam fasik, Islam jolim. Islam munafik, Islam fasik, Islam jolim. Sama jin juga begitu. Dan cuman bedanya antara manusia dengan jin. Kalau jin, kalau punya satu tugas nggak multi tugas. Nggak seperti manusia. Banyak tugas. Makanya banyak jin yang ngomong kepada saya, Ji, bangsa lu mah serakah. Saya bilang, apaan lu serakah? Lu orang spiritual, lu kepala sekolah, lu dosen, lu guru katanya. Ya juga. Jadi jin mah punya satu tugas setan jin itu. Jadi kalau dia itu menggoda anak Adam untuk menghalangi karena sholat, terus dihalangi sholat. Fokus ya. Fokus. Jadi bahasa ini Enggak mendorong buat zina, enggak mendorong maling, enggak. Kalau dia setan jin itu berbuatnya tugasnya untuk menghalangi karena sholat, terus sholat. Menghalangi puasa, terus puasa dihalangi. Mendorong kepada orang untuk berbuat maling, terus berbuat maling. Enggak mendorong karena berbuat zina. Tugasnya jin itu dari iblis, mendorong karena berbuat zina, terus orang itu didorong supaya berbuat zina. Satu tugas, enggak seperti manusia. Itu secara pengalaman saya dalam spiritual. Jadi maaf, jin itu berarti ada jenisnya ya? Iya. Iya. Yang kedua, ada jin kafir, sama seperti manusia. Ada Kristen Katolik, Protestan, ada Hindu, Buddha, ada juga yang ateis. Kok saya tahu? Ya banyak ketika pasien yang diselesaikan sama saya tanya, lu siapa? Bangsa manusia atau bangsa jin? Gue bangsa jin. Agama lu apa? Saya katakan, gue nggak punya agama, berarti ateis. Gue agama apa? Agama apa? Kristen. Kristen apa lu? Protestan. Kristen apa lu? Katolik. Agama apa lu? Hindu. Abu Buddha. Sama seperti manusia. Makanya ada suatu konsep dasar dalam Islam, al jinnu kal insi yutakalapu bi usulis syariah. Jin itu sama seperti manusia, ditaklif oleh hukum syara. Jadi jin itu ada jin Islam, ada jin kafir, gitu. Nabinya ada nggak jin? Kalau di jin sepengetahuan saya tidak ada jin. Tetap nabinya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi dari bangsa jin dari sepengetahuan saya. Nabinya itu Nabi Muhammad SAW. Sama. Lalu bagaimana? Ada fasilitas pasar? Ada. Ada fasilitas perbankan di jin? Ada. Ada. Ada pasar? Ada. Ada percetakan uang di jin? Ada. Makanya itulah yang disebut uang goib itu. Uang goib itu uang yang dicetak oleh jin. Makanya bahaya kalau orang goib disedot oleh kita, dia kelas, dia budak-budak. Kadang-kadang dimakan oleh kita yang celaka. Makanya saya titip pada orang ya, masalah uang goib itu, yang itu uang goib punya jin itu, kalau diambil oleh kita, itu berbahaya apa bagi kita. Kecuali memang dia ikhlas memberi kepada kita, namanya memberi. Memang harus diterima. Kalau dipaksa, itu bahaya bagi kita. Nyawa taruhannya. Itu sepengetahuan saya. Sepengetahuan Pak Kiai, Iya. seperti itu ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini tentunya Pak Kiai Haji sudah menyampaikan ya seperti tadi
semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga bermanfaat gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Kiai sebagai pimpinan Padepokan Edan Eli Nusantara. Semoga Padepokan Edan Eli Nusantara ini yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji ini semakin bisa bermanfaat. Yeah. Ya, semakin bermanfaat. Nah, kemudian di sini tentunya kita akhiri dulu nih diskusi kita. Semoga ke depan Pak Kiai bersedia lagi ya diundang oleh dengan ikut saya di podcast Surya Dinata Production, kan? Dengan slogan tadi makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Nah, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.